45 detik. Hasilnya mantep sekali. Halo guys, welcome back to Sesio Coffee Channel. Di episode kali ini gua mau review mainan baru yang gua beli dari World of Coffee di Jakarta kemarin. Ini dia mainannya. Oke, jadi kedua dripper ini, yang pertama namanya itu Solo Dripper, dan yang kedua ini namanya UFO Dripper. Jadi kebetulan kemarin sebelum event World of Coffee, gue kebetulan ketemu sama Jay, salah satu co-founder dari UFO Dripper. Jadi gue penasaran dengan dripper ini dari dulu karena kita susah dapat di Indonesia. Dan yang kedua, ini Solo Dripper juga sama, susah banget cari di Indonesia, tapi kemarin ada di WOC, dan ini yang dipakai juara satu World Brewers Competition 2025. Penasaran ya kita mau brewing di antara dua ini. Oke, jadi gue mau bahas dulu mengenai Solo Dripper. Kalau kita lihat dari bentuknya, itu mirip-mirip kayak dripper lain. Contohnya ini, Orea V4 ya. Nah, ini dia nggak modular seperti Orea, cuma dia dapat base-nya dan drippernya. Nah, ini kebetulan gue udah pre-wet paper filternya dengan si baris yang flat sama seperti Orea. Oke, sedangkan UFO Dripper ini sebenarnya kayak V60, cuma kalau V60 itu kan internal angle-nya di 60 derajat. Nah, kalau di UFO Dripper itu 80 derajat, jadi dia lebih lebar. Oke, sekarang gue akan mereview dripper ini dengan kopi yang gue roasting. Itu dari Jawa Barat, namanya Nacha-Lot 124. Dia dari Gunung Tilu. Dan dia ini prosesnya unik, dia ini ada carbonic maceration dengan white wine yeast selama 48 jam. Jadi yang gue bisa dapetin dari rasa kopinya itu ada di Kyoho Grapes, itu kayak anggur Jepang. Dia ada grape soda, floral, pineapple, dan long lasting sweet finish. Jadi gue penasaran dengan kopi yang kita roasting di Sesio Coffee menggunakan dripper Solo dan UFO Dripper. Oke, sekarang gue mau coba brewing menggunakan Solo Dripper dengan resepi dari yang juara satu World Brewers Competition di 2025 di Jakarta kemarin. Nah, George ini menggunakan 15 gram kopi dengan 210 gram air. Oke. Gue kali ini akan menggunakan IK grinder untuk ngegrind kopi Nacha ini di angka 12. Oke, udah gue grind, tinggal masukin. Untuk airnya gue menggunakan 96 derajat Celcius untuk pouring pertama dan pouring kedua itu di 30 ml dan 90 ml, dan yang ketiga itu di 80 derajat Celcius dengan 90 gram air. Oke, kita mulai ya. Nah, ini tips dari George, dia bilang buang sedikit air ke arah spout untuk preheating kettle spoutnya dulu. Oke, baru kita pouring. Oke, pouring yang pertama 30 ml. Untuk bloomingnya kita tunggu selama 30 detik. Setelah 30 detik kita tuang sampai 120 gram. Oke, kita tunggu sampai 1 menit 10 detik, lalu kita tuang sisanya sampai 210 gram. Oke, target waktunya itu di aim 1 menit 45 detik. Kebetulan waktu dia kompetisi dia menggunakan mellow drip pada saat di pouring ketiga. Oke, udah selesai. Oke, sekarang kita lanjut untuk bikin di UFO Dripper. Nah, untuk resepinya ini gue menggunakan 15 gram juga, tapi dengan 225 gram air. Untuk pouringnya itu per 45 gram selama 30 detik interval. Dan itu untuk pouring pertama, kedua, dan ketiga itu circular pour. Yang keempat dan kelima itu center pour. Kita mulai. Untuk brewing UFO Dripper gue menggunakan 92 derajat Celcius. Untuk UFO Dripper yang ini versi ceramic. Nah, kebetulan gue ada tanya kenapa yang versi ceramic ini nggak dapat base, sedangkan yang plastik itu udah jadi satu dengan base-nya. Dia bilang dari sisi J itu ada heat retention waktu kita brewing kopinya dari bawah ke atas. Jadi itu bikin UFO Drippernya bisa konsisten panas tanpa dengan base. Oke, 15 gram. Grind size-nya sama juga, 45 gram. Next, kita tuang lagi. Tuang lagi. Brewing-nya udah selesai, kita singkirkan. Sekarang kita komparisasi di antara dua brewer ini. Oke, kita assess aromanya dulu. Yang pertama dari Solo Dripper, yang kedua dari UFO Dripper.
Oke, jadi kalau gua assess ini yang dari Solo Dripper dia lebih ke arah Kyoho Grip, tapi yang Kyoho Grip yang basah. Sedangkan yang UFO Dripper dia lebih ke arah floral, tapi ada sedikit Kyoho Grip juga. Jadi beda sih di antara kedua ini. Sekarang kita mau assess rasa kopinya. Oke, yang pertama dari Solo Dripper dulu. Oke, yang kedua. Oke, dari segi rasa kedua kopi ini dan dari kedua dripper ini hasilnya mantep sekali, nggak ada yang jelek. Nah, cuma dari segi rasa ada beda sedikit, nggak beda jauh. Untuk Solo Dripper ini dari bodinya lebih ke sirupi, sedangkan yang UFO Dripper dia lebih rounded. Jadi rasanya itu beda di body aja. Untuk sweetness sama acidity keduanya sama. Oke, untuk segi aftertaste, untuk Solo Dripper dia lebih ke arah acidity, di arah pineapple. Sedangkan yang UFO Dripper dia itu aftertaste-nya lebih ke arah sweetness ke white grape. Oke, untuk conclusion dari kedua dripper ini bener-bener mantep. Gue suka banget sebenarnya, dan gue memang penasaran mempunyai dripper ini. Tapi mungkin ada info lagi lebih banyak mengenai UFO Dripper. Itu paper filternya susah banget dicari. Nah, kebetulan di dalam boxnya dikasih guideline untuk paper filter, jadi kalian bisa menggunakan V60 atau mungkin merek lain yang bentuknya cone shape paper filter. Itu kalian bisa pakai guideline-nya, kalian bisa lipat, terus tinggal dirobek bagian perekatnya. Dan untuk yang Solo Dripper, sebenarnya ini gue menggunakan Sibaris. Kalian nggak perlu pakai Sibaris, kalian bisa pakai Kalita Wave paper filter, itu juga bisa, atau pakai Origami yang flat paper filter. Buat kalian yang mau rasa kopinya kayak white wine atau rasa grapes, kalian boleh cek Nacha 124 di Sesho Coffee. Kalian bisa cek di Tokopedia Sesho Coffee dan di TikTok Shop Sesho Coffee. Kalau Solo Dripper dia cuma bisa satu tipe, sedangkan yang Orea V60 kan bisa banyak. Jadi menurut aku lebih worth it Orea V4 dibanding Solo Dripper. Sedangkan untuk yang UFO Dripper ini unik ya, karena dia angle-nya 80 degrees dibanding V60. Sedangkan UFO Dripper ini cuma ada dua material, seramik dan plastik, dan dia cuma bisa begini aja gitu. Dan kalau misalkan V60 dia ada banyak material, dan sekarang dia juga ada switch. Jadi itu varian yang lebih banyak dibanding UFO Dripper. Dan untuk harganya ini dia lebih mahal sedikit karena dia seramik. Beda $10 USD dengan yang tipe plastik. Jadi menurut aku sih mendingan beli seramik ya daripada plastik. Cuma itu tergantung dari kalian sendiri ya. Oke guys, jadi ini review dari kedua dripper ini. Dan gue mau tanya ke kalian, kira-kira kalian sudah pernah review atau mencoba dripper ini? Atau kalian mau suggest gue dripper atau mungkin tools yang baru di perdulian kopi? Kalian boleh komen di bawah di comment section. Dan ya, let me know. Oke guys, that's it for today. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. See you guys in the next episode. Cheers.